Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami kelompok perilaku konsumen dalam pembelian daring yang beranggotakan Talita Yumna dan Pakwita Putri. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema perilaku konsumen dalam pembelian daring. Perilaku konsumen dalam perekonomian modern. Perubahan-perubahan perilaku konsumen dalam perekonomian modern yang saat ini terjadi dan dapat dicermati bersama, yaitu 1-7 kami paparkan. Yang pertama, konsumen cenderung belanja lebih sering ya. Dan yang kedua, barang yang tersedia lebih beragam. 3, website menyediakan banyak informasi praktis yang memudahkan konsumen dalam berbelanja. 4, konsumen menjadi lebih mudah berinteraksi dengan penjual karena dengan adanya akses media digital yang sangat memadai. 5, konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual. Karena dimudahkan dalam pilihan-pilihan pembelanjaan, ini akan memudahkan konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual. 6, pembeli dapat bergabung di dalam suatu forum dalam internet dan berdiskusi. Dengan adanya kolom komentar, ini juga bisa memudahkan konsumen dapat bergabung dalam suatu forum untuk bisa mengklarifikasi dari produk tersebut apakah ingin dibeli atau masih dipertimbangkan. 7, konsumen lebih sering melakukan penelitian sendiri terhadap produk yang akan dibeli. Misalnya mengecek rating, dan juga ketika pembelian online, biasanya konsumen juga sering melihat kolom komentar dan juga laporan dari konsumen lainnya untuk barang tersebut. Perilaku bisnis dalam perekonomian modern. Perubahan-perubahan perilaku pada penggunaan teknologi adalah perusahaan harus bisa menyediakan fasilitas teknologi digital atau internet dan software pendukung, misalnya komputer, software desain grafis, kamera digital, dan masih banyak lagi untuk ikut bersaing dalam pemasaran digital. Perusahaan juga mulai mendidik dan melatih sumber daya manusia perusahaan untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital ini. Perusahaan juga memanfaatkan suatu website sebagai sarana informasi dan saluran penjualan baru yang mampu menembus batasan geografi. Yang terakhir yaitu perusahaan mulai mengalihkan materi informasi produk dari brosur konvensional ke dalam website. Proses belanja konsumen daring. Di sini kami sudah menyertakan bagan untuk memudahkan dalam pemahaman proses belanja konsumen daring. Ada pencarian meliputi search engine, blog atau website, serta referensi dan forum diskusi. Nanti akan muncul pemilihan, yaitu pada pembelian produk A2, A1, dan A3. Dan untuk pembeliannya bisa menggunakan PayPal, transfer bank, dan kartu kredit. Lalu penggunaan serta yang terakhir evaluasi. Jadi ini semua merupakan proses belanja konsumen daring. Kebiasaan perilaku belanja konsumen. Perkembangan teknologi telah sangat memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Perkembangan teknologi tersebut juga sudah mampu mengubah perilaku konsumen untuk berbelanja. Saat ini dengan penggunaan teknologi yang semakin pesat, konsumen tidak perlu lagi untuk pergi ke pasar atau mall atau toko tertentu untuk membeli produk. Tapi konsumen juga tidak perlu lagi untuk menghadapi kemacetan lalu lintas, berpanas-panasan di jalan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan media digital yang tersedia saat ini, konsumen bisa terbiasa untuk membeli produk dan jasa dari lokasi di mana konsumen berada. Konsumen dapat membeli dari rumah, kantor, stasiun kereta, pinggir jalan, bahkan dari pasar sekalipun. Bantuan ponsel yang memang bisa membuat konsumen mempunyai tempat yang tanpa batasan selama jaringan internet tersedia. Jenis pembelian konsumen. Di sini kami paparkan ada 4 jenis-jenis pembelian konsumen. Pembelian yang kompleks, yaitu pembelian yang menyeluruh dan bisa untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya, pembelian yang mengurangi ketidaknyamanan. Dengan adanya ketidaknyamanan, membuat konsumen bisa tertarik untuk bisa memenuhi kebutuhan dan bisa melengkapi ketidaknyamanan tersebut. Yang ketiga, pembelian karena kebiasaan. Kebiasaan bisa disebut juga dengan budaya. Budaya membeli dan konsumen bisa terbiasa karena kebiasaan untuk pembelian tersebut. Lalu yang terakhir, pembelian untuk mencari variasi.
Variasi di sini bisa disebut dengan varian pembelian. Kadang dari konsumen sendiri ingin menambah variasi dan juga ingin memberikan inovasi terhadap pembelian-pembelian yang sudah dibeli. Jadi dengan belum adanya rasa puas, membuat konsumen tetap terus membeli untuk mencari variasi. Perilaku rasional dan irasional. Pada media digital, perilaku rasional konsumen akan mendorong konsumen untuk bisa membeli produk berdasarkan kebutuhan, dan produk tersebut akan memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Sedangkan konsumen yang irasional biasanya lebih cepat tertarik pada iklan atau promosi yang menarik. Konsumen ini juga lebih memilih produk-produk terkenal dan sangat menjaga gengsi dari dirinya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Nah, di sini kami juga menyertakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Ini meliputi faktor sosial, faktor personal, faktor kebudayaan. Dan untuk faktor sosial ini merupakan kelompok masyarakat kecil atau besar, bisa juga dibilang kecil dan besar, anggota keluarga. Ini adalah termasuk faktor sosial yang terdiri dari 2 subfaktor. Lalu, faktor personal. Faktor personal yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen di media digital adalah faktor ekonomi, gaya hidup, kepribadian, umur, dan jenis pekerjaan. Dari 5 faktor ini, dalam faktor personal ini merupakan faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi ini merupakan personal atau juga faktor yang memang bisa berpengaruh dalam perilaku konsumen. Selanjutnya, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini bisa berpengaruh kepada perilaku konsumen, misalnya pada kebudayaan itu sendiri dan kelas sosial. Jadi kebudayaan bisa dicontohkan kebudayaan mudah membeli atau kebudayaan berproduksi, dan untuk kelas sosialnya bisa dibilang kelas sosial menengah atau kelas sosial atas. Perilaku konsumen dalam perekonomian modern. Perubahan-perubahan perilaku konsumen dalam perekonomian modern yang saat ini terjadi dan dapat dicermati bersama, yaitu 1-7 kami paparkan. Yang pertama, konsumen cenderung belanja lebih sering ya. Dan yang kedua, barang yang tersedia lebih beragam. 3, website menyediakan banyak informasi praktis yang memudahkan konsumen dalam berbelanja. 4, konsumen menjadi lebih mudah berinteraksi dengan penjual karena dengan adanya akses media digital yang sangat memadai. 5, konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual. Karena dimudahkan dalam pilihan-pilihan pembelanjaan, ini akan memudahkan konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual. 6, pembeli dapat bergabung di dalam suatu forum dalam internet dan berdiskusi. Dengan adanya kolom komentar, nah ini juga bisa memudahkan konsumen dapat bergabung dalam suatu forum untuk bisa mengklarifikasi dari produk tersebut apakah ingin dibeli atau masih dipertimbangkan. 7, konsumen lebih sering melakukan penelitian sendiri terhadap produk yang akan dibeli. Misalnya mengecek rating, dan juga ketika pembelian online, biasanya konsumen juga sering melihat kolom komentar dan juga laporan dari konsumen lainnya untuk barang tersebut. Pembelian oleh perusahaan. Perbedaan-perbedaan antara pembelian perusahaan dan pembelian konsumen antara lain. Di sini kami paparkan 5 perbedaan-perbedaan antara pembelian perusahaan dan juga pembelian konsumen. Yang pertama, jumlah pelanggan yang membeli produk yang ditawarkan. Jadi jumlah ini sangat mempengaruhi terhadap pembelian konsumen dan juga pembelian perusahaan. Lalu variasi produk yang dibeli oleh perusahaan biasanya sangat banyak dan beragam. Lalu hubungan antara pemasok dengan perusahaan sangat erat daripada hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Selanjutnya, para pembeli perusahaan berada dalam suatu lokasi yang sama atau suatu kawasan yang sama. Lalu selanjutnya, permintaan produk baru dari pembeli perusahaan merupakan produk turunan dari produk yang ada. Peran-peran pengambil keputusan pembelian perusahaan. Dalam sebuah perusahaan besar, sumber daya manusia sangat berperan dalam dikelompokkan sebagai pencetus, pemakai, pemberi pengaruh, pengambil keputusan,
memberi persetujuan, membeli, dan penghalang. Dari peran-peran yang sudah dikelompokkan, ini merupakan peran-peran konsumen untuk bisa mengambil keputusan dalam pembelian. Penyesuaian perusahaan terhadap perubahan pasar digital. Perusahaan-perusahaan melakukan tindakan penyesuaian antara lain, melakukan rekayasa ulang, mengalihkan sumber daya dari dalam ke sumber daya yang berasal dari luar, membuat perdagangan e-commerce yaitu menyediakan website bagi pembeli untuk melihat, menyimak, dan membaca spesifikasi, serta berbelanja, memesan dan membayar melalui jaringan internet. Melakukan akuisisi perusahaan digital untuk membantu perluasan bisnis perusahaan. Membentuk aliansi yaitu jaringan perdagangan dengan mitra usaha dan tidak berusaha untuk maju sendiri. Penyesuaian oleh pemasar terhadap perubahan pasar digital. Beberapa tindakan penyesuaian yang dapat dilakukan seorang pemasar antara lain membangun relasi yang lebih baik dan lebih panjang dengan membeli daripada menekankan pada transaksi penjualan. Memberikan laba yang lebih kecil pada suatu transaksi untuk mempertahankan penjualan berkelanjutan yang lebih lama dengan pembeli. Menyediakan pangsa pasar yang lebih besar kepada pembeli dengan memberikan banyak jenis dan varian produk, serta mengupayakan penjualan silang atau cross-selling dan penjualan dengan harga sama namun mendapatkan mutu produk yang lebih tinggi atau upselling. Mengubah penjualan kepada setiap orang menjadi pemasar terbaik yang melayani pasar sasaran. Melakukan penyesuaian penawaran dan cara penawaran terhadap masing-masing pembeli dan tidak menggunakan tawaran dan cara penawaran yang sama untuk setiap pembeli.